Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tiffany Ardelia Zahra dari kelas 12 IPA 8 ingin menjelaskan pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Kita lihatin yuk videonya. Pemilihan umum atau pemilu pertama yang terjadi di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu tersebut dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Konstituante adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Sistem yang digunakan pada pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional, artinya setiap daerah pemilihan akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Hal tersebut dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimum 6 kursi untuk konstituante dan 3 kursi untuk parlemen. Pada pemilu 1955, terdapat 250 jumlah kursi DPR yang diperebutkan dan 520 kursi untuk konstituante ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah berdasarkan sistem perwakilan proporsional. Wilayah Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan. Namun dalam pelaksanaannya hanya 15 karena Irian Barat gagal melaksanakan pemilu karena daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda. Proses pemilu 1955, pendaftaran dimulai sejak Mei 1954 dan selesai pada November 1954. Jumlah warga yang memenuhi syarat pemilu sebanyak 43.104.464 jiwa. Dari data tersebut sebanyak 87,65% atau 37.875.229 jiwa yang menggunakan hak suaranya. Pada pelaksanaan pemilu pertama, terdapat 208 daerah kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. 2. Pemilu pertama tersebut dilaksanakan dalam 2 golongan, yaitu golongan pertama, pemilu untuk pemilihan anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Yang kedua, gelombang kedua pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Penyelenggaraan pemilu 1955 memakan biaya sejumlah 479 juta untuk perlengkapan kebutuhan teknis seperti pembuatan kotak suara dan honorarium panitia penyelenggara. Selain pemilihan DPR dan konstituante, juga diadakan pemilihan DPRD dengan 2 tahap, yaitu pada bulan Juni 1957 untuk Indonesia wilayah Barat dan Juli 1957 untuk Indonesia wilayah bagian timur. Dengan dipisahnya waktu penyelenggaraan, pemilu dapat berjalan dengan fokus atau lancar. Banyak pakar yang menilai bahwa pemilu pada tahun 1955 kekuatan partai politik terukur lebih cepat dan parlemen yang dihasilkan lebih bermutu. Hasil pemilu 1955 dilansir dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum. Hasil pemilu juga dibagi menjadi 2 tahap, yaitu hasil pemilu tahap pertama diikuti 172 kontestan, namun hanya 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi 4. Partai
besar secara berturut-turut. Yang memenangkan kursi adalah Partai Nasional Indonesia sebesar 22,3%, Masyumi 20,9%, Partai Nahdlatul Ulama 18,4%, dan Partai Komunis Indonesia 15,4%. Seiring dengan hasil tersebut juga diangkat 6 anggota parlemen mewakili Tiongkok dan 6 lagi untuk mewakili Eropa. Dengan demikian, total anggota DPR hasil pemilu 1955 sebanyak 272 orang. Hasil pemilu tahap kedua, jumlah kursi anggota konstituante sebanyak 520, namun karena Irian Barat tidak dapat melakukan pemilihan, maka jatah kursi dikurangi 6 menjadi 514 kursi. Hasil pemilihan anggota konstituante menunjukkan bahwa PIN, NU, dan PKI memiliki dukungan yang tinggi, sementara Masyumi perolehan suaranya merosot dibandingkan dengan pemilihan anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Yang kedua, gelombang kedua pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Penyelenggaraan pemilu 1955 memakan biaya sejumlah 479 juta untuk perlengkapan kebutuhan teknis seperti pembuatan kotak suara dan honorarium panitia penyelenggara. Selain pemilihan DPR dan konstituante, juga diadakan pemilihan DPRD dengan 2 tahap, yaitu pada bulan Juni 1957 untuk Indonesia wilayah Barat dan Juli 1957 untuk Indonesia wilayah bagian timur. Dengan dipisahnya waktu penyelenggaraan, pemilu dapat berjalan dengan fokus atau lancar. Banyak pakar yang menilai bahwa pemilu pada tahun 1955 kekuatan partai politik terukur lebih cepat dan parlemen yang dihasilkan lebih bermutu. Hasil pemilu 1955 dilansir dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum. Hasil pemilu juga dibagi menjadi 2 tahap, yaitu hasil pemilu tahap pertama diikuti 172 kontestan, namun hanya 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi 4 partai besar secara berturut-turut. Yang memenangkan kursi adalah Partai Nasional Indonesia sebesar 22,3%, Masyumi 20,9%, Partai Nahdlatul Ulama 18,4%, dan Partai Komunis Indonesia 15,4%. Seiring dengan hasil tersebut juga diangkat 6 anggota parlemen mewakili Tiongkok dan 6 lagi untuk mewakili Eropa. Dengan demikian, total anggota DPR hasil pemilu 1955 sebanyak 272 orang. Hasil pemilu tahap kedua, jumlah kursi anggota konstituante sebanyak 520, namun karena Irian Barat tidak dapat melakukan pemilihan, maka jatah kursi dikurangi 6 menjadi 514 kursi. Hasil pemilihan anggota konstituante menunjukkan bahwa PIN, NU, dan PKI memiliki dukungan yang tinggi, sementara Masyumi perolehan suaranya merosot dibandingkan dengan pemilihan anggota DPR.
Sekian dari penjelasan video saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.